Porto merah, jangan panik. Yuk kita simak langkah-langkah penting ini untuk mengatasi masalahnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Teguh Hamzah Fansuri dan saya adalah seorang forex trader sekaligus mentor di komunitas Forex NFC. So teman-teman, welcome, selamat datang di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. So teman-teman, hari ini kita akan membahas langkah-langkah penting, langkah-langkah konkret ya yang bisa teman-teman lakukan apabila teman-teman mengalami porto merah ya atau sedang mengalami drawdown. Nah, ada yang menarik di sini sebelum saya bahas lebih dalam teman-teman ya. Ada yang perlu teman-teman sadari dan teman-teman ketahui bahwa drawdown atau porto merah itu adalah sesuatu hal yang wajar dalam dunia trading teman-teman ya. Tidak hanya di misalnya trading di saham kah atau trading di kripto atau trading di forex sekalipun ya tetap pasti akan ada porto merahnya, ya namanya juga investasi kan gitu ya. Nah, hanya saja teman-teman yang menarik di sini adalah cara bagaimana kita menyikapi terhadap porto merah tersebut gitu ya. Ada dua tipe yang bisa teman-teman jadikan acuan bagaimana cara menyikapi porto merah tersebut gitu ya. Kalau tipe yang pertama adalah tipe secara professional trader. Professional trader menganggap bahwa loss yang merah ini atau drawdown atau porto yang merah ini ya, ini adalah bagian dari sebuah strategi ya. Mereka meyakini bahwa strategi berikutnya atau dengan trading di hari berikutnya dan hari berikutnya akan membalikkan harga, akan merecovery loss yang sudah terjadi pada saat itu gitu. Jadi bisa jadi lebih meningkatkan ke probabilitas yang lebih tinggi atau meningkatkan profitnya yang lebih tinggi ya. Maka sebagai strateginya adalah syukur kalau dipasang stop loss. Kalau misalnya nggak dipasang stop loss, bisa jadi drawdown-nya lebih panjang, lebih banyak lagi, dan mungkin bisa jadi mengakibatkan kepada MC. Ya. Kemudian, kalau sudut pandang dari trader pemula, ya teman-teman ya, apa yang disikapi dari drawdown tersebut? Yang ada hanyalah mengeluh ya. Kemudian, lah ini gimana sih? Mungkin menimbulkan pertanyaan yang dalam tanda kutip, ini bener nggak sih? Ini bisa menghasilkan nggak sih gitu ya. Jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Mereka jadi ragu untuk entry, jadi takut mengambil keputusan untuk entry juga gitu ya. Jadi takut, aduh ini takutnya loss lagi. Ketika mau deket TP, sebelum TP malah udah di cut profit gitu ya. Jadi ada banyak keraguan-keraguan yang timbul karena salah melihat atau salah menyikapi dari drawdown merah tersebut atau porto merah tersebut gitu ya. Nah, teman-teman, ini penting banget teman-teman ketahui ya. Penting banget. Kenapa? Biar teman-teman nggak ngalamin hal seperti trader pemula ini gitu ya. Maka dari itu ya teman-teman, saya sampaikan di sini ya, ada setidaknya 3 tahapan ya. 3 tahapan ini yang mungkin nantinya teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berbeda lah dari teman-teman sebelumnya atau dari pemikiran trader pemula sebelumnya gitu ya. Ketika teman-teman saya sampaikan ketiga hal ini, saya yakin teman-teman akan dapat gambaran atau insight lain atau sudut pandang lain tentang trading ini gitu ya. Yang pertama adalah ya kalau misalnya teman-teman mengalami drawdown seperti itu, portonya merah seperti itu gitu ya. Yang pertama teman-teman nggak perlu panik ya, nggak perlu panik. Kenapa nggak perlu panik? Teman-teman bisa evaluasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sampaikan evaluasi ini ada 2. Evaluasi terhadap trading plan teman-teman dan evaluasi diri teman-teman. Gitu ya. Kenapa saya pisah 2 gitu? Evaluasi terhadap trading plan, coba dicek lagi. Trading plan-nya udah sesuai dengan rule belum? Taking profit-nya, penempatan stop loss-nya, ini sudah sesuai belum? Bisa jadi dari strategi tradingnya aja udah salah, gitu ya. Nggak usah lah dicek ke dalam diri, gitu ya. Dari strategi tradingnya aja udah salah, gitu. Kemudian, sesuai nggak dengan ekspektasi teman-teman, atau sesuai nggak dengan data backtest teman-teman, ini untuk mengambil TP1 atau TP2. Kalau misalnya dari data backtest TP1-nya adalah sudah tidak profit, ternyata TP2-nya yang profit, teman-teman masih mempertahankan TP1-nya, ya ini kan berarti kan salah. Makanya teman-teman perlu evaluasi terhadap strategi atau terhadap rule trading pertama. Ya. Nah, evaluasi yang kedua adalah evaluasi diri teman-teman. Coba berdasarkan apa teman-teman ngambil keputusan untuk entry di sana. Apakah berdasarkan emosi teman-teman? Gitu kan? Karena gini teman-teman, ketika teman-teman mengalami loss beruntun ya, loss berturut-turut, udah 3 kali loss nih. Yang ada apa? Naik emosinya, ya kan? Emosinya naik. Terakhir apa? Ingin mengembalikan loss yang hilang tadi sudah. Resiko yang sudah hilang tadi. Ingin ngembaliin. Contoh misalnya 3%. Aduh, 3% sudah hilang. Gimana caranya? Ini pokoknya transaksi yang keempat. Kalau misalnya profit atau naik berapa pip gitu ya.
sehingga mengakibatkan semua strategi atau semua loss yang tadi yang sudah hilang akan kembali lagi. Paling tidak sampai ke BP saya akan cut profit dah gitu ya kan. Nah, itu yang terjadi apa? Itu pengambilan keputusannya adalah berdasarkan emosi, teman-teman. Ya, bukan lagi berdasarkan rule. Kalau berdasarkan rule apa? Kalau misalnya berdasarkan rule, ini ada stacking probability-nya ya, jelas gitu ya. Berdasarkan rule, ada EMA-nya contohnya, ada I-zone-nya gitu kan, ada apa lagi? I-trend-nya sesuai confirm, udah selesai sampai di situ. Itu kan berdasarkan rule. Tapi ternyata tidak kan gitu. Teman-teman dihantui lagi atau didatangi lagi dengan memori teman-teman yang dapat pelajaran dari trading sebelumnya mungkin gitu ya, dari mentor A, mentor BC-nya gitu. Wah, ini karena di bawahnya masih ada lagi probabilitas ini untuk harga naik. Ini masih di bawah lagi. Udah semakin menumpuk informasi-informasi yang tadinya sudah salah gitu ya. Jadi malahan menambah kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengakibatkan malahan drawdown-nya jadinya lebih besar. Nah, atas dasar itu berarti kan pengambilan keputusannya itu bukan lagi berdasarkan teknikal, bukan lagi berdasarkan secara rule, tapi berdasarkan secara emosi yang sudah tidak stabil. Nah, itu yang pertama ya. Jadi evaluasi trading plan-nya dan kemudian evaluasi diri teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah tinjau kembali data backtest-nya. Ya, ditinjau kembali, coba dicek lagi data backtest teman-teman ya. Teman-teman kan sebelum trading teman-teman diwajibkan sama mentor-mentor ya, sama mentor-mentor kita juga, teman-teman untuk melakukan backtesting terlebih dahulu sebelum teman-teman trading gitu ya. Agar apa? Agar teman-teman paham, agar teman-teman tahu apa probabilitas dari TP1 itu berapa persen, TP2-nya berapa persen, TP3-nya berapa persen, teman-teman tahu win rate-nya berapa. Ada kemungkinan loss dari backtest tersebut berapa kali gitu kan. Oh, ternyata ada sampai 7 kali Mas Teguh. Oh, ternyata ada 8 kali Mas Teguh gitu kan. Nah, sebagai informasi teman-teman, data backtest itu tidak hanya sebuah data yang bisa dibagikan ke teman-teman gitu. Tidak hanya sebuah data yang bisa dibagikan ke orang A, B, C, D. Udah selesai ini data backtestnya, silahkan teman-teman langsung trading. Enggak. Data backtest itu adalah kita mengalami prosesnya teman-teman ya. Kita sebagai traders mengalami prosesnya. Prosesnya ketika pasang TP-nya di sini, ketika kita buat areanya ini, oh ternyata dengan area ini bisa TP, ini bisa stop loss gitu kan. Oh ternyata dengan I-trend-nya secara tidak confirm seperti ini atau unconfirm ini, ternyata lebih kecil gitu ya keuntungannya, maka kita harus perlu cari yang confirm gitu kan. Nah, data backtest itu kan kita olah, teman-teman pelajari, teman-teman dapat ya kan, teman-teman berproses untuk mengetahui bahwa rule strategi yang teman-teman gunakan, rule strategi yang teman-teman lakukan ini adalah work gitu ya. Meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, confident teman-teman bahwa yang teman-teman kerjain ini adalah benar gitu kan. Walaupun misalnya ya ada kalanya ternyata terjadi 7 kali berturut-turut stop loss. Tapi ingat, ketika teman-teman lihat data backtest-nya gitu ya, teman-teman bisa paham bahwa ya dengan 7 loss ini ya nggak ada masalah. Pada ujungnya adalah kita tetap making money gitu ya, tetap dapetin profit. Nah, seperti Coach R7 misalnya ya kan, di Bootcamp Scalper itu sangat diwajibkan teman-teman loh. Teman-teman trader ya, teman-teman peserta bootcamp itu, ketika teman-teman mau trading ya dengan cara scalping seperti yang diajarin sama Coach R7 di Bootcamp Scalper, ya mereka harus melakukan backtest. Backtestnya itu bukan sekali 2 kali, kalau bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, harus lebih banyak gitu. Kenapa? Agar mereka terbiasa melihat chart tersebut. Jadi mau trading apa? Mau trading GBP USD, maka paling tidak 1 tahun atau 2 tahun di GBP USD itu coba di backtest dengan cara rule Bootcamp Scalper gitu ya kan. 3 kali, 4 kali, coba diulang-ulang lagi gitu kan. Sampai teman-teman sangat sadar, sangat paham dengan karakteristik dari pair tersebut. Itu ya. Maka menarik banget teman-teman, coba tinjau kembali lagi terhadap data backtest yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Jadi teman-teman jangan melempar gitu aja tugasnya bahwa backtest itu ya udah ada datanya ini ya sudahlah. Enggak. Data backtest itu perlu teman-teman alami prosesnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah buat skenario pribadi dari money management teman-teman ya. Apa itu Mas Teguh? Jadi gini, yang kita sering sampaikan ke teman-teman bahwa resiko per transaksinya itu adalah 1% kan gitu ya. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya teman-teman trading menggunakan 1% gitu ya, itu adalah semua pair kita ambil gitu ya. Kita 1% kita ambil semuanya dengan asumsi bahwa teman-teman nyaman dengan menggunakan 1%. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nyaman dengan melakukan 1%,
ambil semua plan atau semua pair tersebut gitu kan, ya tidak bisa dilakukan. Maka sederhananya aja, contoh misalnya ini ya, ini langsung contoh sederhananya ke teman-teman, biar teman-teman merasa nyaman dengan tradingannya dan nggak panik terhadap portofolio yang merah ini. Teman-teman bisa ambil posisi untuk transaksi, per transaksinya itu ambil satu pair aja, gitu kan. Ambil satu pair aja dengan catatan teman-teman menggunakan risk-nya 1%. Jadi ambil patokan bahwa, ambil catatan, ambil komitmen bahwa saya akan trading kalau misalnya lewat dari 2% dalam hari ini, saya berhenti tradingnya, gitu kan. Jadi jangan sampai lebih daripada 2%, ya, gitu. Contoh nih ya, contoh, jangan lebih daripada 2%. Nah, kalau misalnya ternyata mulai dari saya trading sampai dengan beberapa hari, atau sampai dengan terkumpulnya loss-nya itu sampai dengan 10% atau 15%, maka saya kayaknya perlu berhenti dulu. Gitu, dibuat gitu dulu. Saya perlu berhenti dulu, saya coba balik lagi ke awal, balik lagi ke seperti tadi, evaluasi diri lagi, evaluasi tradingan teman-teman lagi, kemudian lihat lagi backtest-nya gitu kan, diulangin lagi dengan menggunakan risk skenario money management tadi ya, skenario pribadi money management teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah terkumpul 15 tadi, maka saya perlu ulangin lagi gitu ya kan. Kalau ternyata saya bisa profit dan making money dari akun tersebut gitu ya, dan bertumbuh gitu ya kan, 10%, 20% misalnya dari itu, nah berarti ini saya sudah ada di jalan yang benar gitu ya. Nah, teman-teman, itu tadi, nggak perlu panik ya, nggak perlu panik terhadap porto merah ya kan. Teman-teman, porto merah bisa jadi diakibatkan karena resiko teman-teman terlalu besar. So, kalau misalnya memang ternyata teman-teman ada cara lain Mas Teguh, nggak hanya itu, nggak hanya 3 itu yang Mas Teguh sampaikan gitu kan, silahkan tulis di kolom komentar video ini ya. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kita ya, ke Meta-Mentor NFC, ya NFC juga gitu ya, silahkan juga teman-teman tulis di kolom komentarnya ya. Itu aja mungkin teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya.